Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalat Bapak Zilparnim Tanjung MA. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas satu topik pembahasan, yaitu tentang harta. Langsung saja, yaitu kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian harta. Pengertian harta, menurut etimologi, harta adalah kullu ma yaqtadi wa yahuduhul insanu bil fi'li, sawun kana ainan aw manfaatan ka dhahabin aw fiddatin aw hayawanin aw nabatin aw manafi syai' karukubi wal lubsi was sukuni. Yang artinya sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta menurut bahasa, seperti burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi. Dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Manusia cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Adapun harta menurut istilah ahli fikih terbagi dalam dua pendapat. Yang pertama itu menurut ulama Hanafiyah, al-malu kullu ma yumkinu iyadatuhu wa ihrazuhu wa yuntafa'u bihi 'adatan. Ini artinya harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur. Yang pertama, harta dapat dikuasai dan dipelihara. Yang kedua, harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaannya. Pendapat yang kedua itu menurut jumhur ulama fikih selain ulama Hanafiyah, kullu ma lahu qimatu yalzamu mutlafahu bidamanihi, yang artinya segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Pengertian ini merupakan pengertian umum yang dipakai dalam undang-undang Mutlan, yakni kullu dzi qimatin maliyatin, segala yang bernilai dan bersifat harta. Salah satu perbedaan dari definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan jumhur ulama adalah tentang benda yang tidak dapat dirawat, seperti manfaat. Ulama Hanafiyah memandang bahwa manfaat termasuk sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi bukan harta. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan zatnya. Pendapat ini lebih umum digunakan oleh kebanyakan manusia. Ulama Hanafiyah sebagaimana memandang manfaat berpendapat bahwa hak yang dikaitkan dengan harta pun tidak dikatakan harta, sebab tidak mungkin menyimpan dan memelihara zatnya. Selain itu, kalaupun hak milik dan manfaat bisa didapatkan, hal itu tidak akan lama sebab sifatnya abstrak ataupun maknawi dan akan hilang sedikit demi sedikit. Ulama selain Hanafiyah berpandangan ataupun berpendapat bahwa hak milik dan manfaat dapat dipandang sebagai harta sebab dapat dikuasai dengan cara menguasai pokoknya. Selain itu, kemanfaatan adalah maksud dari harta. Jika tidak memiliki manfaat, manusia tidak mungkin mencari dan mencintai harta. Perbedaan pendapat di atas berdampak pada perbedaan dalam menetapkan beberapa ketetapan yang berkaitan dengan hukum, terutama dalam hal ghasab, persewaan, dan waris. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang fungsi harta. Harta termasuk salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga oleh para ulama usul fikih, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu ad-daruriyat al-khamsah, yaitu 5 pokok ataupun 5 keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Atas dasar itu mempertahankan harta dan segala upaya yang dilakukan orang lain dengan cara yang tidak sah termasuk ke dalam kelompok yang berdasar dalam Islam. Dalam hal ini misalnya Allah Subhanahu wa taala menentukan hukuman pencurian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi,
Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'un bima kasaban nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hukuman bagi pencuri yang ditentukan Allah ini tidak lain adalah sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atas hak milik seseorang. Hal ini juga dijelaskan oleh An-Nazarko bahwa Tuhan adalah pemilik harta yang sebenarnya. Maka manusia harus berterima kasih atas anugerah dari Tuhan berupa harta yang dipercayakan kepada manusia. Manusia bisa memanfaatkan harta asal jangan lari daripada ketentuan yang diberikan oleh Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak saja berkedudukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi harta juga berfungsi dalam kehidupan ini. Antara fungsi harta tersebut adalah yang pertama, harta merupakan amanah ataupun tidak ataupun esetuas dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mewujudkan harta dari tiada menjadi ada. Yang kedua, harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'alamu innama amwalukum wa auladukum fitnah wa innallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Yang keempat itu harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima itu harta berfungsi untuk meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya ataupun generasi berikutnya, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang baik. Dari uraian di atas, seharusnya harta itu diperoleh melalui cara halal yang telah diatur secara jelas di berbagai ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Demikian pula dalam menggunakan ataupun membelanjakan harta harus pula dengan cara yang baik dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala, serta tercapainya distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, Inna fil mali haqqun siwa zakah. Artinya, sesungguhnya pada setiap seseorang ataupun pada setiap harta seseorang itu ada hak orang lain dalam zakat. Hadis yang lain Nabi juga mengatakan, Nah Rasulullah SAW sulaimu an idatil mali. Rasulullah SAW selarang menyia-nyiakan harta. Sekalipun harta seseorang itu melimpah ruah, hendaknya jangan digunakan tidak pada tempatnya, seperti untuk maksiat, membelanjakan secara berlebihan untuk berfoya-foya, atau melantarkannya tidak bermanfaat, akan tetapi upayakan supaya harta itu benar-benar berfungsi sosial untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang selanjutnya, itu pembagian harta. Ulama fikih membagi harta menjadi beberapa bagian yang setiap bagiannya bertambah atau berkaitan dengan beragam hukum atau ketetapan. Namun pada bahasan ini hanya akan dijelaskan beberapa bagian yang masyhur. Yang pertama, harta mutaqawim dan ghair mutaqawim. Harta mutaqawim, kullu ma kana muhrazun bil fi'li wa ma syar'u al-intifa'a bihi kan wa'il aqarati wal mankulati wal mat'umati wa nahwiha. Artinya, segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syarak untuk memanfaatkannya, seperti macam-macam benda yang tidak bergerak, yang bergerak dan lain-lain. Yang kedua, harta ghair mutaqawim.
ma lam yuhrasu bil fi'li aw ma la yubahu al-intifa'u bihi syar'an illa fi halatil intirari kal khamri. Yang artinya sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang syarak untuk memanfaatkannya kecuali dalam kedudukan mudarat seperti khamar. Menurut ulama Hanafiyah, keduanya dipandang sebagai harta mutaqayyim oleh muslim. Oleh karena itu, umat Islam yang merusaknya harus bertanggung jawab. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, harta bermutaqayyim tetap dipandang mutaqayyim. Sebab umat dan muslim yang berada di negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak bertanggung jawab jika merusaknya. Pembagian harta yang kedua ialah harta akor dan mangkul. Yang ketiga, harta misl dan kimi. Harta misl adalah ma lahu mislu aw nadhil fil aswaqi min ghairi tafawutin bil ajzaihi aw wahdatihi tafawutan yaqtadu bihi fit ta'amul. Yang artinya harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta misal terbagi atas 4 bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti pakaian, papan, dan lain-lain. Harta kimi ialah ma laysa lahu nadhirun aw mislun fi suqi aw lahu mislu walakin ma tafawutil muqtadi bihi baina wahdatihi fil qimati misli afradil hayawani wal ashjar. Yang artinya harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan di antara kesatuannya pada nilai seperti binatang dan pohon. Pembagian harta yang keempat itu harta istihlaki dan isti'amali. Harta istihlaki adalah alladzi la yumkinul intifa'u illa bil istihlaki ainihi. Artinya harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. Di antara contoh harta istihlaki adalah macam-macam makanan, minuman, kayu bakar, kertas, uang, dan lain-lain. Semua harta tersebut kecuali dengan merusak zatnya dapat diambil manfaatnya. Maksud kerusakan pada uang saku adalah menghabiskan dari pemiliknya. Dengan demikian, meskipun menurut zahir uang tersebut tidak rusak, pada hakikatnya rusak sebab pemilik tidak mungkin dapat memanfaatkan uang tersebut tanpa membelanjakannya. Harta istikmal, ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Harta yang dapat diambil manfaatnya sedangkan zatnya tetap ataupun tidak berubah. Pembagian harta yang kelima ialah harta mamluk, mubah, dan mahjur. Yang seterusnya itu yang keenam harta ain dan dain. Yang kedua itu harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang kedelapan itu harta pokok dan harta hasil. Harta pokok, ma yumkinu an yansha'a anhu malu akhar. Harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Harta hasil ataupun ithamarah, ma nasha'a an malin akhar. Harta yang terjadi dari harta yang lain. Pembagian harta yang ke-9 ataupun yang terakhir ialah harta khas dan harta am. Harta khas adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan harta lain. Sedangkan harta am adalah harta milik umum atau bersama. Semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang disepakati bersama oleh umum dan atau penguasa. Pembahasan yang selanjutnya itu nilai harta. Nilai harta dibagi menjadi dua. Yang pertama, mal al-ain ialah benda yang mempunyai nilai dan berwujud. Hal ini mempunyai definisi bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud, maka hal itu bisa disebut dengan harta. Yang kedua itu harta nafi ar-radu, yang berangsur-angsur tumbuh berdasarkan perkembangan masa. Oleh sebab itu, mal an-na'i tidak berwujud dan tidak disimpan. Oke, baik, cukup sekian penjelasan ataupun pembahasan dari saya tentang harta dalam kajian fikih muamalah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat menambah ilmu kita, baik itu kepada saya dan juga kepada kawan-kawan yang lain. Sebelum saya tutup video dari saya ini, saya mengucapkan
Terima kasih dan juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembahasan ataupun penjelasan saya tadi ada kata-kata ataupun salah kata yang silap yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Saya minta maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Ahmad Najmut Tondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.